slow up, no I don't take shit. I got no love. Legenda bulu tangkis Belanda, Jorrit de Ruyter meminta agar para pemain ganda putra Indonesia dilarang tampil alias dibanet dari semua kompetisi BWF. Hal tersebut pembayaran langsung secara belak-belakan oleh Jorrit de Ruyter di akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 28 Januari 2023. Namun cuitan tersebut bukanlah sebuah kritikan, melainkan pujian yang ia layangkan untuk kekuatan ganda putra tanah air. Sektor ganda putra Indonesia harus dilarang karena mendominasi hampir setiap turnamen BWF World Tour, tweet Jorrit de Ruyter. Jika bukan Kevin Marcus, Ahsan, Hendra atau Fajar Rian, yang lainnya tetap saja pasangan ganda putra yang sangat berbakat. Ini tak adil, harus dilarang respect, tambahnya. Cuitan tersebut tak lepas karena keberhasilan wakil tuan rumah, Leo Rolicarnando, Daniel Martin yang lolos ke babak final Indonesia Masters 2023. Leo Daniel mampu memberikan kejutan karena berhasil menyingkirkan Takuro Hoki Yugo Kobayashi sebagai putra ganda peringkat keempat dunia sekaligus unggulan kedua di semifinal lewat skor Afrika. Pasangan muda berjuluk The Babies itu mampu menang dengan skor 18-21, 21-17 dan 21-3 atas Hoki Kobayashi di babak semifinal Indonesia Masters 2023, Sabtu, 28 Januari 2023. Cuitan Jorrit de Ruyter juga bisa menjadi bukti lain bahwa sektor ganda putra Indonesia memang mendominasi kompetisi elit bulu tangkis. Selain Leo Rolicarnando, Daniel Martin yang mampu menembus final Indonesia Masters 2023, skuad Garuda memiliki 5 pemain andalan lainnya di ganda putra. Sejauh ini, Indonesia memiliki 3 pasangan senior ganda putra dan 4 pasangan senior yang bersinar pada waktunya masing-masing. Pertama, Indonesia memiliki putra ganda yang sangat dihormati dan diidolakan oleh negara lain, yakni Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan yang sudah memiliki segudang prestasi. Meski usianya sudah tak lagi muda dan hampir berkepala empat, namun Ahsan, Hendra masih bisa menjadi lawan keras bagi para pemain muda. Lalu ada Fajar Alfian, Rian Ardianto yang tengah naik daun, dan kini menduduki peringkat 1 di ranking BWF, usai mampu bangkit dari keterpurukan hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian ada mantan putra ganda peringkat 1 terlama dalam sejarah, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon yang masih menjadi momok rivalnya meski performanya tengah menurun. Atlet bulu tangkis Indonesia Jonathan Christie menyalip rekan satu negaranya, Anthony Sinisuka Ginting, menduduki peringkat 2 dunia pada sektor tunggal putra, menyusul keberhasilan merebut gelar juara Indonesia Masters di Jakarta, akhir pekan lalu. Jonathan yang akrab disapa Jojo mengalahkan tunggal putra Indonesia lainnya, Chico Aura Dwi Wardoyo, pada partai final dalam 2 game langsung 21-15, 21-13. Dikutip dari laman resmi BWF, Selasa, Jojo kini mengoleksi 80.612 poin, sementara Anthony di bawahnya dengan total 77.579 poin. Selain itu, Chico dengan pencapaiannya sebagai runner-up Indonesia Masters membuatnya melesat ke posisi 15, atau naik 8 peringkat dari posisinya minggu lalu. Pada sektor tunggal putra dunia, peringkat puncak masih diduduki oleh pebulu tangkis Denmark Victor Axelsen dengan koleksi 114.156 poin. Sementara itu, untuk nomor ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto masih betah berada di peringkat pertama dengan 91.455 poin. Teda Diaz pun masih berada di peringkat ketiga dunia, dengan 80.225 poin. Juara ganda putra Indonesia Masters 2023 Leo Rolicarnando, Daniel Martin naik 4 peringkat ke posisi 13 pada minggu ini, dengan total 57.627 poin. Lebih lanjut, pada sektor ganda putri, pasangan Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti harus turun 3 tangga ke peringkat 8 dunia pekan ini. Pebulu tangkis tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung harus puas duduk di posisi yang sama pada minggu ini di peringkat 14 dunia. Pada nomor ganda campuran, 2 pasangan Indonesia yaitu Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari dan Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati juga masih bertahan di posisi masing-masing yakni 9 dan 13 dunia. Ganda bulu tangkis Malaysia, Lee Chong Wei, tergugah untuk membantu Lee Zijia. Peraih 12 gelar juara Malaysia Open ini ingin menjadi motivator dan berharap Zijia tidak seperti Kento Momota.
Lee Chong-wei bersedia melakukan hal tersebut karena prihatin atas apa yang dialami Lee Zijia. Pemain berusia 24 tahun tersebut seperti kehilangan kepercayaan diri dan sulit keluar dari periode buruk dalam karirnya. Pada awal 2023 ini, Lee Zijia tersingkir dini dalam 3 turnamen besar yang diikutinya. Dia gagal melangkah lebih jauh di pentas Malaysia Open, Indian Open dan Indonesia Masters. Zijia mengarungi kejuaraan tersebut tanpa didampingi pelatih. Sebab, Lee Zijia sudah mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Indonesia, Indra Wijaya, sejak November 2022. Chong-wei melihat apa yang dialami Zijia bisa berakibat fatal. Dirinya tak ingin nasib pemain muda Malaysia itu seperti pemain Jepang yang kini sedang terpuruk, Kento Momota. Ya, Momota seperti tenggelam. Prestasi peraih 2 gelar kejuaraan dunia tersebut sangat anjlok sejak mengalami kecelakaan mobil di Malaysia pada 2020 dan tersingkir pada babak awal dalam Olimpiade Tokyo 2021. Momota kesulitan mengembalikan kepercayaan diri dan saya tidak ingin pemain bagus lainnya seperti Zijia mengalami hal yang sama, ujar Chong-wei, dikutip dari The Star. Saya tahu Zijia sedang mengalami masa sulit sekarang, tetapi dia mendapat dukungan sepenuhnya dari saya. Chong-wei mengetahui bagaimana rasanya berada dalam situasi yang sulit setelah melewati titik terendah dalam karirnya seperti cedera, isu doping dan kanker. Saya sudah pernah berada di sana, bisa sepi dan mudah kehilangan fokus, ungkap peraih 3 medali perak Olimpiade ini. Saya ingin melihat Zijia melakukannya dengan baik dan begitu juga dengan semua mantan pemain lainnya. Kami menginginkan yang terbaik untuknya dan melihatnya membuat negara bangga. Saya ingin mendorongnya melupakan semua kekalahan pada babak awal dan mulai dari awal lagi, terutama dengan musim kualifikasi Olimpiade yang sudah dekat. Tanpa Indra Wijaya di sampingnya, Lee Zijia kini tidak didampingi pelatih. Chong-wei berharap Zijia segera membuat keputusan mencari pelatih baru. Rival Fajar Alfian, Rian Ardianto asal Malaysia, Goh Zefei, Nur Izzuddin Rumsani resmi berpisah, Reksi Mainaki melontarkan komentar menohok. Kabar pecah kongsi Goh Zefei, Nur Izzuddin berembus sejak 26 Januari lalu. Namun, rival Fajar Alfian, Rian Ardianto ini resmi diumumkan berpisah oleh Reksi Mainaki pada 27 Januari. Goh Izzuddin sendiri merupakan ganda putra ketiga Malaysia di bawah Eren Chia, Soh Woyik di peringkat 2 dan Ong Yusin, Theo Ei di peringkat 9. Sementara Goh Zefei, Nur Izzuddin yang telah menorehkan prestasi seperti juara di Swiss Open dan German Open 2022 ini berada di peringkat 11.